Anwar adalah sebuah organisasi masyarakat yang bertujuan pada pendidikan, dakwah, dan sosial. Berdiri pada 10 Ramadan 1334 Hijriah atau 10 Juli 1916 Masehi di Kampung Kananga, Menes, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Dari Gunung Pulau Sari ternyata ditemukan arca Sang Hyang Dendek. Kemudian Menes sebagai warisan peradaban, ini Pak Menteri mungkin perlu tahu bahwa di Menes ada sebuah gelar kebangsawanan yang tidak ditemukan di tempat lain, namanya Entol. Bagaimana mungkin sebuah daerah yang sangat kecil seperti ini tapi memiliki peradaban yang luar biasa. Jadi kalau Pak Erik disingkat Thohir, bisa jadi E-nya itu adalah Entol Thohir. Pak Menteri dan hadirin yang kami hormati, kehadiran Bapak di sini, kehadiran hadirin sekalian di Menes adalah menyerap peradaban yang kuat, dan ini bisa menjadi sumber inspirasi serta bisa menjadi bekal yang tangguh untuk perjuangan masa depan. Kehadiran Pak Menteri BUMN di sini adalah sejarah bagi kami. Kami sabar menunggu sampai 109 tahun untuk kedatangan Bapak. Insya Allah kunjungan saat ini perlu sampaikan Pak Menteri bahwa komplek perguruan ini terdiri dari 9 satuan pendidikan dengan jumlah siswa kurang lebih 2.500 di tempat ini. Setelah Pak Menteri juga ada Pak Ketua Majelis Amanah, Pak Kiai Haji Sadri Karim. Jadi Ketua PBM itu beliau, saya hanya melanjutkan saja, Pak. Jadi Bapak Menteri tadi yang disampaikan oleh Ketua Panitia, ya mudah-mudahan kita berdoa seperti itu, ya Insya Allah kita semua menginginkan nanti perguruan ini yang sudah tadi kurang tempat ya, mana Pak Ketua, mudah-mudahan nanti kita terus bisa berluaskan dengan swadaya. Dan tentu saja saya mengaturkan terima kasih atas bantuan dari para BUMN, dari beberapa BUMN yang telah membantu kami secara langsung, yaitu memberikan laptop, infocus, seragam sekolah, dan furniture yang sudah kami terima. Terima kasih Pak Menteri, dan insya Allah semua itu menjadi sedekahun jariyah. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ini para direksi dari Strata Sosial dan yang lain-lain, itu kita doakan semua usahanya semakin berkembang, semakin sehat, semakin banyak menyerap tenaga kerja, semakin banyak manfaatnya untuk bangsa, negara, dan tanah air kita semuanya. Kita doakan semuanya seperti itu. Dan juga saya ingin menyampaikan pada acara halal bihalal ini, menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Mohon dimaafkan secara pribadi maupun juga sebagai pimpinan dari pengurus besar Marfaul Anwar kepada seluruh yang hadir maupun juga yang secara online hadir. Saya meminta maaf karena saya manusia biasa yang tentu saja apa namanya, saya bukan nabi, saya bukan malaikat, artinya pasti punya kelemahan. Itu yang saya pahami itu. Mudah-mudahan kita semua bisa saling memaafkan. Lalu nanti kami berharap Bapak Menteri untuk memberikan hikmah Idul Fitri ini dalam rangka halal bihalal ini, dalam rangka kita menata umat dan merekat bangsa. Karena selama ini kita sering bagaimana bangsa ini dibuat untuk saling bermusuhan. Nah, kalau kita melihat dari sejarah perjuangan, bangsa Indonesia itu terdiri dari 200 kerajaan lebih, terpisah-pisah di 17.000 pulau, 700 bahasa daerah, berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda budaya, tapi kita bisa bersatu di bawah nama Indonesia. Untuk itulah mari kita bersyukur seperti yang disampaikan tadi dalam ayat yang dicantum yang di dalam surat Al-Baqarah itu yang saya sampaikan tadi, yaitu terjemahannya
apabila telah dicukupkan bilangan puasamu, maka bertakbirlah, agungkan Allah atas hidayah yang kalian terima, agar kalian menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Karena pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, hidayah itu tidak diberikan kepada semua orang. Jangankan kita yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, mimpi pun tidak. Yang ketemu langsung dengan Rasulullah pun itu banyak yang memusuhi dan sangat keras, bahkan berusaha mau membunuh. Nah, artinya apa? Mereka tidak diberi hidayah. Bahkan ketika pamannya dalam keadaan sakratul maut, Rasulullah meminta agar pamannya mengucapkan la ilaha illallah sambil menangis, turun teguran dari Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, kamu tidak diberi hak untuk memberi hidayah, sekalipun kepada orang yang paling kamu cintai. Hidayah itu Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kita ini insan-insan pilihan yang diberi hidayah oleh Allah. Nah kemudian agar kalian menjadi orang yang pandai bersyukur. Kita bersyukur baru menyelesaikan ibadah tahun Ramadan kita, latihan 1 bulan penuh untuk melatih disiplin, melatih keuletan, melatih kepedulian, dan melatih kebersamaan yang harus kita praktekkan dari Syawal sampai dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan yang akan datang, karena tidak ada jaminan. Lalu kita juga patut bersyukur bangsa Indonesia ini ditakdirkan menjadi bangsa yang majemuk. Itu patut kita syukuri, karena Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal, jika manusia menginfakkan seluruh yang ada di muka bumi untuk menyatukan hati manusia, kata Allah tidak bisa. Hanya Allah yang bisa menyatukan hati manusia. Bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini disatukan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perhatikan di sana satu jazirah Arab. Setelah mereka disatukan oleh Rasulullah menjadi satu negara Madinah, tidak ada perbedaan. Agama sama, pakaian sama, budaya sama, bahasa sama, satu dataran. Sekarang pecah menjadi 22 negara. Nah, itulah makanya kita patut terus bersyukur bangsa kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi bangsa yang majemuk, dan mudah-mudahan kita bisa mensyukuri nikmat itu. Demikian, mudah-mudahan nanti Pak Budi bisa memberikan hikmah. Yang terhormat Ketua Umum PB Mataul Anwar, Pak Kiai dan Baik Mulia Sarif, yang sejak awal beberapa bulan yang lalu juga menerima saya dan menasehati saya waktu itu bagaimana pentingnya BUMN harus terus bersinergi dengan keumatan waktu itu. Terima kasih atas undangannya. Ketua Umum juga Majelis Amanah Dr. Haji Saifuddin Nur MSI yang mungkin hari ini tidak terlihat, dan tentu Komisi 6 Pak Yandri yang katanya melalui video conference, dan tentu kita tunggu kehadirannya juga tokoh Pak Taufik Rahman Ruki yang merupakan sahabat saya juga, dan tentu para ahli ulama, tokoh masyarakat, para pimpinan yang ada juga dari Mataul Anwar yang hadir hari ini, dari pemerintah daerah Forkopimda yang mungkin nanti Pak Danren juga Pak Kapolda hadir, tentu jajaran direksi BUMN yang hari ini hadir. Alhamdulillah, alhamdulillah, tentu seperti yang kita selalu tekankan, kekayaan tanpa akhlak akan menimbulkan kerakusan. Kepintaran tanpa akhlak akan menimbulkan kezaliman. Karena itu sejak awal, alhamdulillah, saya menekankan di BUMN yang merupakan sepertiga kekuatan ekonomi Indonesia harus didasari dengan core values atau dasar daripada pembangunan karakter dan akhlak. Dan tentu terbukti hari ini setelah 2 tahun bertransformasi,
BUMN kita banyak yang sehat, terbukti dari laporan keuangan yang terakhir secara konsolidasi yang tadinya keuntungannya 13 triliun menjadi 90 triliun. Tepuk tangan buat Anda. Tentu hal ini baik buat bangsa, karena keuntungan itu pun dikembalikan kepada negara, di mana negara memakai daripada keuntungan yang diberikan BUMN untuk melakukan program-program yang tentunya pro rakyat. Tidak kurang dari situ, kita juga BUMN selalu menyeimbangkan situasi pasar. Apakah saat-saat COVID di awal ketika harga masker 100.000, kita lakukan operasi pasar, di mana alhamdulillah dengan jaringan kimia farma yang jumlahnya hampir 1.300, kita bisa menurunkan harga masker sampai 5.000. Kita juga sekarang sedang berupaya membantu bagaimana penekanan harga minyak goreng. Nah, tentu sebagai catatan, kami tidak usaha minyak goreng BUMN. Kita baru saja usaha minyak goreng ketika kita melihat pasar ini gonjang-ganjing dan tidak seimbang. Karena itu kita sekarang terus melakukan operasi pasar untuk minyak goreng. Untuk apa? Mengintervensi market yang hari ini tidak seimbang. Dan ini tentu sejalan dengan amanah almarhum bapak saya, di mana ekonomi itu adalah ibarat bikin kopi, di mana ada air panas, ada kopi, ada gula, harus diaduk merata dan enak hasilnya. Ekonomi adalah apa? Pemerataan. Tidak mungkin ekonomi hanya menetes ke satu pihak atau menetes ke satu kelompok. Karena itu penting sekali bagaimana peran BUMN kita terus mengintervensi keseimbangan pasar dan juga tadi memastikan yang namanya pelayanan kepada masyarakat. Tapi tentu banyak pihak juga bicara sana sini. Ini Menteri BUMN ngapain? Sering datang ke pesantren, sering datang ke tempat pendidikan daripada umat Islam. Saya menjawab, ya memang seharusnya Menteri BUMN harus dekat dengan umat, karena tidak lain. Apa yang kita terapkan di BUMN ketika kita mendorong yang namanya korteli akhlak, tentu di pendidikan Islam dan di pesantren sudah ada kekuatan fondasi yang namanya akhlak. Justru kenapa kita mendekat dan mendorong tidak lain ingin memastikan dan meningkatkan bagaimana ekonomi umat harus menjadi sebuah keseimbangan, harus memastikan pendidikan kapabilitas daripada umat harus meningkat. Jangan sampai kita yang mayoritas tetapi kita hanya bukan ombak yang membuat perubahan daripada peradaban yang dimana sejak awal Indonesia adalah kekuatannya itu adalah di umat Islam. Karena itu kita dorong program-program yang bagaimana untuk membantu keumatan secara ekonomi. Bagaimana sejak awal kita berupaya menggabungkan bank-bank syariah yang ada di BUMN, yaitu ada BRI Syariah, ada Mandiri Syariah, ada BNI Syariah, menjadi satu bank besar yaitu Bank Syariah Indonesia. Ini pertama kalinya dalam sejarah Republik yang tentu jauh lebih muda dari masa umur yang sudah 109 tahun. Ini baru 76 tahun. Tetapi ini juga sejarah buat kami semua. Ketika pertama kalinya Indonesia punya bank syariah yang sangat amat besar, sehingga masuk menjadi 7 bank terbesar di Indonesia dengan total aset 360 triliun. Dan tentu ini ada maksudnya. Kenapa? Agar kita bisa mendorong yang namanya industri halal dan ekonomi umat Indonesia. Kita meminta BSI untuk mengangkat yang namanya Muslim Partner, untuk mendorong yang namanya pesantren menjadi mercusuar peradaban dengan ekonomi keumatan.
kita juga mendorong bagaimana BSI untuk mendampingi pesantren-pesantren pendidikan juga untuk meningkatkan kapabilitas. Sehingga apa? Kita sangat berharap yang namanya ekonomi umat ini tidak seperti hari ini. Kenapa tidak seperti hari ini? Kita nomor 1 di dunia secara penduduk muslimnya. Tetapi coba dicek, ketika kita bicara industri halal, kita tidak masuk 10 besar dunia. Yang masuk 10 besar dunia adalah negara-negara seperti Taiwan, Amerika, Brazil. Artinya ada yang salah di antara kita. Artinya kita harus putar balikan bahwa kita menjadi justru bangsa yang produktif, karena kita juga merupakan ekonomi umat yang terbesar di dunia. Ibu-ibu setuju? Nah, insya Allah kalau ibu-ibu setuju, Pak Yai belinya produk Indonesia nanti dan halal mudah-mudahan. Dan itu mengakibatkan apa? Ekonomi umat bisa bergerak selaras dengan keinginan kita, keseimbangan dari kesejahteraan daripada ekonomi secara menyeluruh. Tentu yang terakhir tidak kalah pentingnya pendidikan. Kita harus bisa memunculkan pemimpin-pemimpin, pemikir-pemikir Islam seperti dahulu lagi. Kita penting punya pimpinan yang punya fondasi keumatan yang baik. Karena itulah saya sangat mendorong juga bagaimana pendidikan-pendidikan Islam ataupun pesantren harus mulai menciptakan pemimpin-pemimpin masa depan. Kami di BUMN sekarang sedang mendorong banyak program. Satu, program santri magang. Karena kita mengharapkan santri-santri juga yang sudah punya dasar akhlak yang sangat kuat, tetapi kita harus tingkatkan kapabilitasnya. Program santri magang ini sudah berjalan hampir 2.400 santri yang magang di BUMN. Dan tentu saya harapkan para direksi yang hadir dari sini harus juga membuka program magang buat santri. Kita tidak bisa justru melihat para santri menjadi nomor 2. Justru para santri harus menjadi sumber daya manusia nomor 1 di Indonesia. Program magang ini harus dimanfaatkan untuk dapat menciptakan pimpinan-pimpinan muda yang bisa juga menahan kapabilitas daripada kemajuan Indonesia. Kita juga terus memberikan program-program bantuan seperti yang tadi Pak Yai sampaikan. Apakah fasilitas pendidikan, apakah alat pendidikan. Supaya apa? Sekolah-sekolah Islam standarnya sama dengan sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah-sekolah negeri. Ini kita harus dorong. Kita jangan terjebak. Hari ini mayoritas penduduk Indonesia adalah di bawah 40 tahun. 10 tahun ke depan akan ada pertambahan penduduk sebanyak 50 juta, yang tidak lain pasti generasi muda. Kalau generasi muda umat, generasi muda Islam kita hanya kelas nomor 2, bagaimana kita bisa membuat perubahan yang signifikan kepada bangsa, di mana sejak dulu organisasi keislaman merupakan fondasi daripada NKRI Pancasila dan merupakan fondasi berdirinya kokoh Indonesia. Ini yang kita harus dorong. Karena di situ kami juga sekarang terus melakukan program beasiswa. Sekarang yang namanya CSR BUMN nomor 1 adalah pendidikan. Kita sedang menggelontorkan tahun ini target 7.700 beasiswa. Dan kita harapkan tentu saja supaya umat yang naik kelas. Program kerjasama BUMN zakat bersama Basnas, kita juga untuk beasiswa. Itu mudah-mudahan 10.000 janjinya Ketua Basnas. Kalau kita punya 17.700 pemimpin masa depan yang dari umat, ini adalah kekuatan sendiri dari mana kita bukan hanya penonton, tapi pemain dalam
Indonesia yang seutuhnya, Indonesia yang kita kenal. Kembali, kekayaan tanpa akhlak akan menjadi kerakusan. Kepintaran tanpa akhlak akan jadi kezaliman. Insya Allah silaturahmi ini terus kita rajut, dan insya Allah kita membuahkan hasil yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk umat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.